Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Pendidikan Luar Sekolah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat menonton. Materi kali ini tentang sistem pendidikan luar sekolah. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Nia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik teman-teman, penjelasan selanjutnya yaitu tentang kurikulum pendidikan luar sekolah. Jadi menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 2, di sana disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pengalajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar. Kata kurikulum sekarang sangat terkait dan begitu melekat dengan dunia pendidikan. Sehingga orang-orang sering menyebut kurikulum sebagai bagian dari dunia pendidikan, dan itu tuh merupakan bagian yang tak terpisahkan. Nah, kita balik lagi ke tema kita, yaitu kurikulum pendidikan luar sekolah itu mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang jelas berbeda ya teman-teman dengan sistem yang sudah ada di pendidikan sekolah pada umumnya. Pendidikan luar sekolah timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Namun, pendidikan luar sekolah ini pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Jadi, pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah ini dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau tompang-menompang dengan sistem persekolahan. Jadi, hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan tuh bisa hidup mengikuti perkembangan zaman dan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian pendidik dan juga pengertian peserta didik. Pendidik adalah seseorang yang mendidik peserta didik dalam meningkatkan kualitas pendidik yang baik. Dinas Tenaga Kerja mengadakan pelatihan agar mewujudkan pendidik yang berkualitas dan berkompeten dalam mendidik anak-anak. Pengertian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan objek pendidikan tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang interaksi edukatif. Pengertian interaksi edukatif adalah suatu pola interaksi yang berlangsung dalam ikatan yang bertujuan untuk pendidikan dan pengajaran. Komponen interaksi edukatif yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode, alat, sumber, dan evaluasi. Adapun ciri-ciri interaksi edukatif, yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada bahan atau aktif mengalami. Yang ketiga, ada guru pesan sebagai interaksi. Yang keempat, ada pelajar yang untuk melaksanakan. Yang kelima, ada metode untuk mencapai tujuan. Yang keenam, adanya situasi yang memungkinkan dalam proses belajar mengajar dengan baik. Yang ketujuh, ada penilaian terhadap hasil interaksi. Selanjutnya, pengertian standar isi pendidikan. Apa sih standar isi pendidikan? Standar isi pendidikan berarti lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan. Standar isi terdiri dari kerangka dasar dan struktur
Kurikulum, setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga penghayatan dan pendalaman materi akan sampai kepada peserta didik. Yang kedua, beban belajar diperhitungkan dengan menggunakan jam pembelajaran per minggu, per semester dengan sistem tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini dapat memasukkan pendidikan ke cakap hidup, mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik, dan vokasional. Yang keempat, kalender pendidikan. Waktu pembelajaran yang mencakup awal tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan waktu pembelajaran efektif, serta hari libur yang mengacu pada peraturan menteri. Kemudian selanjutnya ada lingkungan pendidikan. Bagaimana lingkungan pendidikan yang efektif untuk melakukan proses pembelajaran? Lingkungan pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hasil akhir dalam suatu proses pendidikan. Lingkungan dalam pendidikan mempunyai cakupan yang sangat luas, seperti halnya geografis tempat, adat istiadat, pengetahuan, serta lingkungan sekitar.